Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Sungguh bersyukur kepada Tuhan jika di kesempatan malam hari yang indah ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita diberi nafas kehidupan, kesehatan senantiasa kita peroleh. Sehingga pada malam hari ini, kita boleh membangun ibadah keluarga, meskipun masih kita lakukan dalam keluarga kita masing-masing ataupun di dalam kelompok kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh masuk dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan. Sehingga pada malam hari yang indah ini Bapa, kami boleh menyatukan hati kami untuk kami boleh mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Terlebih jika nanti kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapa, di malam hari yang indah ini kami akan membangun ibadah keluarga, meskipun Tuhan masih kami lakukan dalam keluarga kami masing-masing ataupun dalam kelompok kecil. Kami memohon pertolongan dari Tuhan. Kami mengundang Engkau mau hadir di tengah-tengah kami dalam kami membangun ibadah. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja dalam hati dan pikiran kami. Engkau yang menguasai setiap pribadi yang membangun ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus, awal pertengahan hingga akhirnya dalam kami membangun ibadah keluarga pada malam hari ini, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, serta anak-anak yang terkasih, kita akan mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan dengan pujian Ingat akan Nama Yesus dari Kidung Jemaat 344. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang keempat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prastiawan. Tapi sebelumnya mari kita memohon bimbingan dari Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja atas kita saat ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Pada malam hari yang indah ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami menyadari Bapa bahwa di dalam kehidupan kami setiap hari, kami sering melakukan kesalahan. Banyak hal yang kami lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan.
Banyak sekali tingkah laku dan perbuatan kami yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, di malam hari yang indah ini, dengan segala kerendahan hati kami mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, yang secara sengaja ataupun tidak, kami telah melakukan kesalahan. Kami seringkali menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, tetangga kami, terlebih Bapa, ketidaktaatan kami akan Engkau. Jikalau seringkali kami melupakan Tuhan, kami lupa untuk bersyukur kepada Engkau. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Biarlah pada malam hari ini kami boleh layak Bapa untuk menghadap kehadirat-Mu. Kami boleh layak Tuhan untuk membaca firman Tuhan, terlebih kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta David Prastiawan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Bapa, firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, boleh kami terima, boleh kami resapi, dan boleh kami lakukan dalam laku hidup kami. Biarlah Bapa saat ini kuasai ruangan di mana kami membangun ibadah bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudari kami. Biarlah Tuhan, Engkau mau jagai kami dari kuasa-kuasa jahat, suara-suara yang akan mengganggu, biarlah Engkau usir, biarlah hanya nama Tuhan senantiasa yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan serta anak-anak yang terkasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Firman Allah Jayalah dari Kidung Jemaat 49. Kita nyanyikan bait yang pertama dan keempat. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kini bersama-sama kita akan menggumuli, merenungkan sabda Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini. Namun sebelum itu izinkan saya menyapa panjenengan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara dan anak-anak? Apakah semua baik-baik saja? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan baik. Kalau ada yang sedang kurang enak badan atau sedang sakit, saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan panjenengan. Baik, bacaan firman Tuhan pada saat ini kita renungkan bersama-sama melalui Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama bagian B, ayat 1b sampai ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai ayat 8. Saya bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria.
Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, Paijo adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia tinggal di salah satu pelosok desa kecil yang jauh dari pusat keramaian. Paijo dikenal sebagai pribadi yang memiliki semangat tinggi untuk belajar. Namun ia harus berjalan kaki, menempuh berkilo-kilo untuk sampai di sekolahnya. Teorinya adalah jalan, namun pada prakteknya ia harus selalu berlari supaya tidak terlambat pergi ke sekolah. Bagaimana tidak, setiap pagi hari ia harus membantu orang tuanya untuk mengurusi ketiga adiknya. Bisa kita bayangkan betapa susahnya. Baru setelah selesai, ia bisa berangkat. Tentunya setiap hari rasa lelah yang begitu rupa. Tapi Paijo tidak pernah mengeluh. Bahkan berlari berkilo-kilometer sudah seperti makanan sehari-hari yang tidak lagi dirasakannya sebagai sebuah beban. Sampai pada suatu ketika ibunya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun membutuhkan biaya yang banyak, yaitu sekitar 10 juta. Mereka tidak punya uang, dan Paijo juga terancam tidak bisa sekolah karena harus merawat ibu dan ketiga adiknya. Akan tetapi ada sebuah peristiwa yang bagi Paijo ini mungkin bisa dikatakan berkat. Karena kebetulan pada saat itu ada perlombaan lari maraton 20 km. Dengan hadiah, juara 1 mendapatkan sepeda motor, juara 2 mendapatkan uang senilai 10 juta, dan juara 3 mendapatkan sepeda gunung. Singkat cerita, Paijo memberanikan diri untuk mengikuti perlombaan maraton ini. Tanpa diduga, karena setiap hari ia berlari, tubuhnya sudah terbiasa, dan ia bisa dengan mudah melewati lawan-lawannya untuk mendekati garis finish. Sadar bahwa ia berada di depan, Paijo pun memperlambat larinya untuk menunggu supaya ada satu orang yang melewati. Karena ia mengincar hadiah juara 2, yaitu 10 juta untuk berobat ibunya. Namun karena terlalu lambat justru banyak yang melewati. Akhirnya Paijo berlari sekuat tenaga dan tanpa disadari justru ia bisa melewati kembali semua lawan-lawannya dan menjadi yang pertama tiba di garis finish. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada berapa banyak kita yang seringkali memandang setiap kesulitan dengan pikiran yang sempit, bahwa dengan adanya kesulitan yang dialami hari ini, maka berarti aku tidak diberkati Tuhan. Kisah Paijo tadi mengingatkan kita
bahwa dalam sepanjang perjalanan hidup kita ada mahakarya Tuhan yang sedang terjadi, sedang dibentuk. Pak Ijo mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ketika ia setiap hari berlari ke sekolah, suatu saat akan menjadi pemenang lomba lari dan bisa membawa ibunya berobat. Namun kalau Tuhan sudah berkehendak dan Pak Ijo setia pada proses itu, maka tidak ada yang mustahil. Sama seperti kehidupan pelayanan yang dilakukan oleh para murid mula-mula pada saat itu. Dikisahkan dalam bacaan kita, Kisah Para Rasul mencatat betul bagaimana mereka mengalami penganiayaan. Mereka diseret secara paksa dari rumahnya, dipenjara dan hendak dibinasakan. Namun apakah kejadian itu semua membuat mereka meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak. Justru iman mereka semakin kuat. Apakah mereka kemudian menyalah-nyalahkan Tuhan Yesus? Tuhan, kok kami justru mengalami yang seperti ini? Tidak. Mereka justru tetap semangat memberitakan kabar keselamatan Kristus Yesus. Sebuah sikap yang jarang sekali bisa kita temui dengan mudah. Semangat bukan hanya karena bertemu dengan kemudahan, namun ketika harus mengalami kesulitan pun, mereka tetap semangat. Militan, itu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang memiliki semangat tinggi dan penuh gairah. Bahkan sikap militan tidak hanya dimiliki oleh para rasul saja, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku, tetapi juga oleh murid-murid yang lain. Dikisahkan tadi, Filipus, ini salah satu dari murid-murid yang kemudian tersebar. Ini memiliki semangat untuk memberitakan Injil dimanapun ia berada, pun ketika tidak sedang di lingkungan Yahudi di Yerusalem. Filipus percaya bahwa siapapun bisa menerima karya keselamatan Tuhan Yesus. Makanya ia pergi ke suatu kota di Samaria, dan di sana justru semakin banyak orang yang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat melalui karya pelayanan Filipus. Menarik sekali bahwa keadaan yang menghimpit, mencekam, menakutkan justru tidak menjadikan para murid mundur dalam pelayanan. Namun justru semangat menjalaninya. Tidak ada jalan di satu tempat, cari jalan di tempat lain. Terus dilakukan asalkan Injil diberitakan. Kita tahu bagaimana pelayanan Filipus pada saat itu, yang mana menjadi sukacita untuk setiap orang yang merasakannya. Mereka yang kerasukan roh jahat, mereka yang lumpuh, orang yang timpang, semuanya dipulihkan oleh Tuhan melalui Filipus. Keberadaan Filipus menjadi sebuah anugerah yang luar biasa. Pantas saja mereka semua kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena menyaksikan secara langsung peristiwa-peristiwa yang menakjubkan itu. Bahkan seorang yang dulunya disebut ahli sihir, tukang sihir, ini pun kemudian bertobat dan menjadi rekan sekerja dari Filipus yang bernama Simon tadi. Semua orang bersukacita, semua mengucap syukur. Kota itu mengalami sebuah pemulihan besar. Bapak Ibu Saudara, alangkah indahnya kehidupan ketika dipenuhi selalu dengan rasa syukur. Situasi apapun yang kita hadapi tidak akan gampang membuat kita menyerah, namun justru memiliki semangat yang militan. Militan untuk apa? Militan untuk tetap menjadi pewarta berita Injil dalam laku hidup sehari-hari. Karena tetap banyak orang harus tahu bagaimana kasih Tuhan sejatinya bisa dirasakan melalui kehidupan kita bersama dengan mereka. Percayalah, suatu saat kita akan bisa mengucap syukur atas kesulitan yang kita alami hari ini. Jadi jangan menyerah. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus akan selalu ada dan memberkati
kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kita terima pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan dan pegangan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan senantiasa Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian tabuh gendang dari Kidung Jemaat 292, kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah membangun ibadah pada malam hari ini, kita juga telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, kita akan membawa segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Dan kita akan menutup juga dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kasih-Mu senantiasa menyertai kami, dan boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, melalui Bapak Pendeta David Prastiawan, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan dalam laku hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mengungkapkan syukur kami kepada Engkau melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan persembahan yang hanya berupa kepingan rupiah ini, Tuhan Engkau mau terima dan Engkau mau pakai menjadi sarana pelayanan di jemaat-Mu, di jemaat Cangkring ini. Tuhan Yesus, Engkau juga mau ajarkan kepada kami senantiasa untuk memberikan yang lebih baik kepada Engkau, untuk memberikan hidup kami, untuk memberikan waktu kami, untuk memberikan tenaga kami, untuk memberikan pelayanan kepada Engkau Tuhan. Biarlah melalui setiap apa yang kami lakukan, boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, pada malam hari ini kami boleh menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai yang ada di pelosok desa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pemimpin kami Bapa, dari Bapak Presiden sampai ke tingkat bawah, Bapak Kepala Desa, RT, RW. Tuhan Yesus senantiasa berikan kebijaksanaan, senantiasa Engkau berikan kasih setia Tuhan. Biarlah dalam para pemimpin kami, dalam memimpin bangsa dan negara ini, boleh dengan baik dan senantiasa bersandar kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk setiap masalah dan problem yang ada di bangsa dan negara kami ini. Engkau mengetahui Tuhan setiap permasalahan yang ada. Biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bencana alam,
yang saat ini Bapa ada dan menimpa saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan Kau juga mau turut campur tangan kepada para semua anggota masyarakat yang ada di bangsa dan negara kami ini, yang membantu saudara-saudara kami yang saat ini terkena musibah bencana alam. Biarlah Tuhan Kau turut bekerja atas kami dan juga bangsa kami. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan belum berlalu. Biarlah Tuhan Engkau mau menyertai kami setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini. Biarlah Tuhan Kau senantiasa berikan kekuatan dan kesehatan, senantiasa kami boleh meningkatkan daya tahan tubuh kami sehingga kami tidak merasa cemas, kami tidak merasa was-was, dan kami tidak akan mudah terserang oleh setiap penyakit. Kami tidak akan mudah terserang oleh COVID-19 ini Bapa. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan sendiri yang mengurapi kami, yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami beroleh kesehatan dan kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa dan negara kami ini. Sehingga kami rakyat Indonesia boleh hidup dengan tenang, kami boleh hidup dengan makmur. Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di Jemaat Cangkring. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri juga yang bekerja atas gereja kami. Kami berdoa untuk para pelayan kami berdoa untuk Bapak Pendeta David Prastiawan yang melayani di GKJW Cangkring ini. Biarlah Tuhan Kau juga berikan kesehatan, senantiasa kekuatan. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan beliau. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menyertai dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Bapak Pendeta. Kami berdoa untuk para pembantu majelis jemaat. Biarlah Tuhan Engkau juga senantiasa memberkati dalam kehidupannya, dalam membantu Bapak Pendeta untuk melayani di Jemaat Cangkring ini Tuhan. Biarlah Bapak setiap pelayanan yang dilakukan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program yang ada di gereja kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk para orang tua kami yang saat ini lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di masa-masa tuanya, Engkau senantiasa memberikan sukacita dan Engkau berikan kebahagiaan, yang senantiasa mengucap syukur kepada Engkau. Berikan kesehatan senantiasa Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kepandaian, kepintaran. Biarlah hikmat Tuhan ada dalam anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh mencapai setiap impian, setiap harapan, dan anak-anak kami beroleh kesuksesan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan muda-mudi gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan, di dalam mencari pasangan hidup, pergumulan, mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberikan kepada para muda-mudi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan undur dari ruangan dalam kami membangun ibadah Bapa. Biarlah Tuhan Kau mau menyertai kami dalam kami melanjutkan setiap aktivitas kami. Terlebih di malam nanti kami boleh mengistirahatkan tubuh jasmani kami. Engkau mau selimuti kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak, dan di esok pagi kami boleh kembali bangun, kami boleh memperoleh kesehatan, kekuatan dari Tuhan, dan nafas kehidupan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala doa ucapan syukur kami pada saat ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, serta anak-anak yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan, dengan pujian janji yang manis dari pelengkap Kidung Jemaat 165, kita nyanyikan bait yang pertama.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan sebelum kita undur dari ruangan ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan dari hamba-Nya yang demikian. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan saudara menjadi pribadi yang militan di dalam melayani Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Ibadah pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.